amal yang hanya sekedar kasihan terhadap lalat inilah ternyata menurut Imam Ghazali dalam mimpi itu yang membuat Allah berkenan menurunkan ridhonya dan sehingga Imam Ghazali selamat. Ratusan mungkin amal yang lain yang luar biasa yang sering kita ceritakan di banyak kajian ternyata masih belum menurunkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, logika semacam ini mungkin penting bagi kita untuk memperbanyak amal apapun, kebaikan apapun sebanyak mungkin. Jangan bangga dengan amal-amal kita yang besar, juga jangan putus asa dengan kurangnya amal-amal baik kita. Tetap berusaha, insya Allah nanti Allah datang dengan ridhonya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkenalan dulu malam hari ini dengan beliau, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Beliau memang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Kita lanjutkan dengan nasihat-nasihat beliau. Ini nasihat beliau kepada murid utama beliau, Yusuf bin Khalid As-Simani. Ini nasihat kepada Yusuf bin Khalid As-Simani saat muridnya ini akan terjun mengabdi ke tengah masyarakat. Ya, nasihatnya panjang, sebenarnya saya potong beberapa saja untuk menggambarkan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid. Katanya Imam Abu Hanifah antara lain begini, jika engkau salah dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka adalah bapak dan ibumu. Tetapi jika engkau berinteraksi dengan baik, sekalipun mereka bukan kerabatmu, mereka akan menjadi seperti bapak dan ibumu. Jadi ini yang pertama menasehati, ya karena kita ini hidup di tengah masyarakat, ya kita harus berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat, dengan masyarakat. Jangan mencari masalah, jangan bikin konflik di tengah masyarakat, jangan mancing yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka marah dan tidak berkenan. Karena kita hidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita tidak baik dengan mereka, mereka akan jadi musuh kita. Dan bermusuhan dengan masyarakat itu ya kiamat dalam hidup kita. Bahkan seandainya mereka bapak dan ibu kita sendiri. Itu kan juga orang-orang sekeliling kita. Jadi bahkan ibu bapak, kalau kita mempergaulinya tidak baik, ya bisa jadi musuh. Maka perhatikan pertama-tama interaksimu dengan mereka. Kalau engkau baik dengan masyarakatmu, meskipun mereka orang lain, bahkan mereka bisa menjadi seperti bapak dan ibumu. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, sebaiknya engkau mengikuti kemauan masyarakat. Sabar, baik budi, lapang dada. Berpenampilan baik, berbanyaklah memakai minyak wangi, lemah lembutlah. Jangan banyak mencela sehingga sulit berbuat adil. Peliharalah sholatmu, sedekahkanlah makananmu, karena orang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kunjungilah orang yang mengunjungi kamu. Nah, ini pesan-pesannya Imam Abu Hanifah saat kita hidup di tengah masyarakat. Ikuti kemauan masyarakat. Jadi kita harus paham ini sebenarnya keinginannya masyarakat apa sih, kita ikuti. Mungkin berat, karena beberapa mungkin tidak cocok dengan kita. Tapi ya tetap sabar.
tetap baik budi pekerti kita dan lapang dada, yang luas hatinya. Kemudian juga perhatikan penampilan. Perbanyak memakai minyak wangi dan lemah lembutlah. Wah, ini adabnya di tengah masyarakat, biar masyarakat tidak lari, tidak menghindar, tidak muak melihat kita, ya tampil yang baik. Syukur-syukur nambah minyak wangi, lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Jadi kalau teman-teman jeli nasihat untuk lemah lembut itu ada di sangat banyak ulama, bahkan mungkin hampir semua. Karena memang Islam itu pencirinya salam, damai, lemah lembut. Oke, jadi ayo berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, berpakaian yang pantas, yang sopan, syukur-syukur wangi-wangian dipakai biar mereka betah dekat dengan kita, dan lemah lembut. Kemudian jangan banyak mencela. Kenapa? Kalau engkau banyak mencela, engkau akan sulit berbuat adil. Ini nama lain, jangan disetir oleh kebencianmu. Yang kita cela itu kan sesuatu yang kita benci. Kalau hidup kita isinya hanya kebencian-kebencian, ya kita akan susah adil. Jangan lupa dukung interaksi yang baik di tengah masyarakat dengan unsur vertikal yang juga positif, hubungan kita dengan Allah yang juga positif, yaitu jangan lupa sholatmu, peliharalah sholatmu. Terus sodakohkan makananmu, karena orang yang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kalau engkau pelit, orang tidak akan mau mengikuti nasihatmu, mengikuti tuntunanmu, apalagi menjadikanmu pemimpin. Wong dasarnya engkau pelit berbagi. Orang pelit itu kalau melakukan sesuatu, orang curiga. Jangan-jangan ada kepentingan dia ingin mengambil untung saja. Karena biasanya dia tidak mau berbagi. Dan yang terakhir, kunjungi orang yang mengunjungi kamu. Saling mengunjungi, silaturahim. Terus perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Ridholah seperti engkau ridho terhadap dirimu sendiri. Jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan kepadamu. Kedepankanlah niat baik kepada mereka. Pakailah kejujuran, buanglah kecongkaan. Jauh-jauh. Jangan sekali-sekali engkau berkhianat, walaupun mereka mengkhianatimu. Pegang teguhlah kesetiaan dan takwa, maka Allah akan selalu bersamamu. Ini sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan detail satu-satu. Insya Allah teman-teman saya baca saja sudah ngerti ya. Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Kalau engkau tidak mau dimaki orang, kalau engkau sakit, dikritik orang secara semena-mena, hanya untuk menghancurkanmu, maka jangan engkau mengkritik orang semena-mena hanya untuk menghancurkannya. Kalau engkau tidak suka orang mengkhianatimu, jangan engkau khianati dia. Kalau engkau tidak ridho ada orang yang berbuat jahat padamu, ya jangan berbuat jahat pada mereka. Dan jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan padamu. Jadi kalau masyarakat tidak menyulitkan kita, ya mbok jangan menyulitkan mereka. Kita husnudzon saja, kita jujur pada mereka, tidak sombong, tidak mentang-mentang di depan mereka. Inilah sebenarnya kunci-kunci membangun kehidupan damai di tengah masyarakat. Ya kalau semua anggota masyarakat memakai prinsip-prinsip ini, ya insya Allah nanti kehidupan bersama kita di tengah masyarakat juga nyaman, aman, produktif. Kehadiran yang lain mendukung kehadiran kita. Demikian juga sebaliknya.
Jadi ini yang dinasehatkan oleh Imam Abu Hanifah sebelum muridnya ini terjun ke tengah masyarakat. Jangan mentang-mentang pinter, jangan mentang-mentang sudah ahli, terus ingin menang sendiri di tengah masyarakat. Menyusahkan masyarakat, mungkin lewat tindakannya, mungkin lewat kata-katanya, mungkin lewat perilakunya. Wong kita ini hidup di tengah masyarakat. Jadi ini nasihat untuk menghadapi masyarakat. Oke, nah nasihat selanjutnya. Ini saya tidak tahu setuju apa tidak teman-teman yang belum menikah ini ya. Ini nasihat tentang mencari ilmu dan menikah. Mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Kalau ini versinya Imam Abu Hanifah. Ini menasehati murid-muridnya begini. Jangan engkau terburu-buru untuk menikah, kecuali setelah engkau tahu bahwasanya engkau sudah mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan istrimu. Carilah ilmu dahulu sampai terkumpulkan. Barulah kemudian kumpulkan harta benda dari jalan yang halal. Setelah itu menikahlah. Jadi ternyata urutannya menurut Imam Abu Hanifah, ilmu dulu, baru harta, baru istri. Alasannya apa? Jika engkau mencari harta benda di saat mencari ilmu, maka engkau akan lemah dalam mendapatkan ilmu. Karena harta benda selalu mengajak untuk terus berniaga dengan orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga perempuan sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Jika itu yang terjadi, maka waktumu akan tersia-siakan. Dan engkau juga akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan menjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu, maka engkau sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga akan membuat engkau meninggalkan ilmu. Jadi mudahnya nasihatnya Imam Abu Hanifah, ilmu dulu. Pak, saya cari ilmu sambil kerja. Ya mungkin kalau tidak sangat terpaksa, dahulukan ilmu. Karena kalau engkau mencari harta di saat mencari ilmu, katanya Imam Abu Hanifah, biasanya yang kalah ilmunya. Karena harta sering mengajak orang untuk tidak berhenti mengejarnya. Itu kan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jauh lebih sibuk cari uang daripada cari ilmu. Sehingga nanti ilmunya akan terkalahkan. Jadi cari ilmu dulu kalau memang memungkinkan. Setelah itu baru bekerja, cari harta. Setelah itu baru menikah, istri. Nah ini urutan ideal versinya Imam Abu Hanifah. Ya mungkin dalam kasus tertentu, di situasi tertentu tidak harus persis seperti ini. Tapi kalau memang bisa seperti ini akan bagus. Karena biasanya orang kalau sudah menikah, itu etos belajarnya juga tidak sama dengan sebelum menikah. Kalau masih bujang mungkin waktunya bisa lebih bebas, lebih longgar untuk memperdalam ilmu. Kalau sudah menikah ya mungkin tidak sebebas sebelumnya, apalagi kalau sudah ada anak. Jadi cari ilmu dulu, baru bekerja, baru menikah. Ya saya bilang ini bukan harga mati, tapi kalau bisa seperti ini ideal. Ya mungkin dalam kasus orang tertentu menikah dulu, mungkin dalam budaya tertentu bisa menikah dulu, kemudian baru cari ilmu, dan kerjanya yo bareng-bareng cari ilmu itu, dan lain sebagainya. Bagi saya pelajaran utamanya adalah rancanglah hidupmu secara baik.
Jadi jangan asal dijalani atau jangan dicueki sak melaku-melakune, dirancang. Kalau kalian memang ingin mencari ilmu dulu, ya dirancang. Mencari ilmunya sampai batas apa, kapan, secara resminya. Terus kalau sudah sampai apa, kalian mengizinkan dirimu untuk bekerja. Kemudian kapan harus pernikahannya. Oke, jadi ini salah satu nasihat dari Imam Abu Hanifah agar kita merancang masa depan kita. Oke, terakhir, ini waktunya tidak lama lagi. Ada wasiat dari Imam Abu Hanifah kepada putra beliau yang namanya Hammad. Hammad ini nama yang sama dengan guru beliau. Wasiat ini kalau teman-teman ingin melihat muat di kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Ada 20 nasihatnya Imam Abu Hanifah terhadap putra beliau. Ya cuma saya tidak bawa 20-20-nya, monggo teman-teman yang minat dicek sendiri. Saya bawa satu saja yang mengingat waktunya kita. Jadi ini mungkin wasiat yang ke-19 atau 20. Wasiat terakhir dari Imam Abu Hanifah. Jadi saya ambil satu ya. Wasiat untuk putra beliau. Katanya Imam Abu Hanifah kepada Hammad, hendaklah engkau berpegang dan bersandar pada 5 hadis yang telah aku seleksi dari 500.000 hadis. Nah ini, jadi Imam Abu Hanifah menasihati putra beliau dengan 5 hadis favorit beliau. Makanya ini yang saya cantumkan, tidak 19 yang lain, mungkin 19 yang lain. Silahkan teman-teman lihat sendiri. Insya Allah isinya baik-baik. Apa sih 5 hadis favoritnya Imam Abu Hanifah yang beliau menyeleksi dari 500.000 hadis? Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi ini teman-teman pastinya sudah ngerti ya. Jangan lupa niat yang baik. Dalam hidup kita ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan. Kegiatan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai sekedar capek, bisa bernilai hasil duniawi, bisa bernilai dan macam-macam. Semuanya kuncinya di niat. Nanti itu hadisnya sebenarnya panjang, termasuk ya barang siapa. Kalau niatnya hanya dunia, ya hanya itu saja yang diperoleh. Kalau niatnya hanya perempuan untuk dinikahi, mungkin ya hanya itu saja yang diperoleh. Kuncinya tetap ada pada niat. Maka bersihkan pikiran, apapun aktivitas, nawaitunya harus nawaitu yang terbaik. Apa sih nawaitu yang terbaik itu? Ya selalu lillahi ta'ala. Jadi puncaknya niat itu selalu lillahi ta'ala. Maka innamal a'malu binniyat. Begitu kita lillahi ta'ala, insya Allah nanti buahnya amal kita tidak hanya hasil kalkulasi duniawi konkret, tapi juga di situ ada manfaat, ada barokah, ada ridho dari Allah. Jadi yang pertama ini favoritnya Imam Abu Hanifah yang dinasihatkan kepada putra beliau. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan
apa-apa yang tidak ada gunanya, tidak ada urusannya dengan dirinya. Jadi hadis ini dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada putra beliau untuk mengingatkan putranya, mungkin ya dengan kata lain, wahai anakku, jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya. Muslim yang baik itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya saja jangan, apalagi yang jelek-jelek. Jadi tarkuhu mala yakni, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, mungkin ya tidak ada hubungannya dengan dirinya untuk peningkatan kualitas dirinya dan lain sebagainya. Jadi tarkuhu mala yakni, kita itu kan sering hari ini sibuk, capek, hilang pikiran, hilang tenaga untuk hal-hal yang sebenarnya tidak secara langsung ada manfaatnya untuk kita. Tarkuhu mala yakni, capek mengembangkan konflik, capek mencari kesalahannya orang lain, capek menunggu kejatuhan orang yang kamu benci dan lain sebagainya. Maka yuk ditinggal yang tidak ada gunanya, ngapain hidup kita isi dengan yang manfaat-manfaat. Yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oh, ini kalimatnya agak dahsyat. La yu'minu, tidak beriman. Jadi kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, iman kita dipertanyakan. Ya mudahnya penjelasannya seperti tadi. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain menunjukkan kita tidak cinta pada orang lain. Kenapa kita tidak mau disakiti? Karena kita cinta pada diri kita. Kalau tidak mau dirimu dicaci, ya jangan mencaci orang lain. Karena apa kamu tidak mau dicaci? Karena kan kau cinta sama dirimu. Maka perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Tidak mau dipukul, jangan mukul. Tidak mau dicaci maki, jangan mencaci maki. Tidak mau dihasuti orang, tidak mau difitnah orang, jangan menfitnah. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cintailah saudaramu. Maka peradaban Islam, peradabannya umat Islam itu harusnya isinya adalah orang-orang yang saling mencintai. Oke, bukan orang-orang yang saling memarahi, bukan orang-orang yang saling caci maki, bukan orang-orang yang saling mencari kesalahan, bukan orang-orang yang saling ingin menang sendiri. Kalau fenomena ini ada, berarti keimanan kita harus disempurnakan lagi. Hadis yang ketiga favoritnya Imam Abu Hanifah. Hadis yang keempat. Nah, ini nasihat untuk menjaga diri. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanit taqas syubuhat istabarra lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'afi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghotun idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Jadi ini
Kalau diterjemahkan, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Ada juga yang tidak jelas, bainahuma umurun mustabihat, hal-hal yang tidak jelas. Jadi yang pasti halal itu jelas, yang pasti haram jelas. Di antara keduanya ada yang tidak jelas, mana halal, mana haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Nah, menyikapinya gimana? Barang siapa hati-hati terhadap yang tidak jelas ini, maka agamanya dan kehormatannya akan selamat. Tapi barang siapa yang nekat saja nabrak yang tidak jelas, kemungkinan dia akan masuk ke dalam hal yang haram karena tidak hati-hati. Karro'i yar'a haulal khimah, seperti seorang penggembala yang menggembala di tepi jurang. Dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kalau ada yang meragukan ini halal apa haram, mending hati-hati dulu, jangan ditabrak saja, khawatirnya ternyata memang haram. Seperti kalau kita menggembala di pinggir jurang, ya untuk hati-hatinya minggir saja dulu, jangan nekat. Kalau itu jurang beneran kan ya hasilnya fatal. Ala wa inna likulli malikin khimah, sesungguhnya setiap pemilik itu punya jurang-jurangnya, dan jurang-jurangnya Allah itu yang haram-haram. Oke, intinya yang belakang ini yang populer sekali. Sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging yang jika segumpal ini baik, maka seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita akan baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruh hidup kita juga rusak. Ala wahyal qalb, dan itu adalah kolbu kita. Jadi ini dijelaskan panjang lebar kalau teman-teman belajar di tasawuf. Bagaimana vitalnya, bagaimana pentingnya qalb ini. Jadi ini hadis yang keempat tentang hati-hati biar tidak terjatuh dalam keharaman. Kemudian juga untuk menjaga hati kita agar selalu baik, selalu soleh. Karena disitulah kuncinya hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sejati itu adalah orang yang umat Islam yang lain merasa aman dari mulutnya dan dari tangannya. Jadi hadis ini memberikan parameter pada kita. Kalau teman-teman tanya, aku ini muslim yang baik apa enggak sih? Di antara parameternya adalah coba dicek. Orang lain itu merasa aman enggak dari mulut kita dan dari tangan kita. Nah, kalau mereka aman, mau dekat-dekat dengan kita, tidak mungkin kita menyakiti dia baik lewat mulut atau lewat tangan kita, ya insya Allah kita muslim yang baik. Nah, hari ini kan kadang-kadang mungkin karena kita suka menjelek-jelekkan orang, atau suka mencaci orang, atau suka memfitnah orang, itu kan berarti orang tidak aman dari lisan kita, sehingga mereka terus menjauh dari kita misalnya. Jangan deket-deket itu kalau ngomong nyelekit, jangan deket-deket dia kalau maki-maki membuat kita tersinggung dan lain sebagainya. Itu berarti ndak salimah, orang muslim yang lain ndak aman dari mulut kita. Apalagi dari tangan kita, disakiti, dipukuli, dirusak dan lain sebagainya. Kalau masih ada ini, ya berarti keislaman kita belum baik. Karena muslim itu cirinya adalah yang lain aman, nyaman, tidak khawatir tersakiti oleh mulut kita maupun oleh tangan kita. Nah, ini salah satu nasihatnya Imam Abu Hanifah kepada putra beliau. Oke, baik. Saya kira ini ya teman-teman materi untuk malam hari ini.
memperkenalkan keagungan seorang faqih besar, Imam Abu Hanifah. Semoga hikmah-hikmah yang tadi kita jelajahi sedikit atau banyak memberi manfaat. Syukur-syukur ada maslahat sosial yang bisa kita ambil dari sana. Baik, sekarang ini sebenarnya cerita saya potong kalimat terakhirnya saja. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah ini jalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia melihat ada orang mencuri buah apel. Nah, setelah orang ini mencuri, diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Buah curi, mungkin ngotel di pasar gitu ya, ada orang jualan di pinggir jalan, dan tiba-tiba dia mengambil satu apel tanpa setahu yang jual. Orang ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Nah, terus setelah diikuti, apelnya ini terus disedekahkan pada orang tidak mampu. Mungkin kayak diilustrasikan tadi, ngambil ngutil, terus hasil dia apel ini dibawa, mungkin ada orang ngemis, ada orang minta-minta, dikasih apel itu. Nah, disedekahkan. Didekati oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian, kenapa sampean mencuri? Saya pikir sampean mencurinya karena kelaparan. Tapi ternyata kok habis mencuri langsung diberikan ke orang tidak mampu. Nah, jawabannya pencuri itu, tidak, saya tidak kelaparan, wahai orang tua. Saya itu hanya ingin cari pahala. Imam Abu Hanifah tanya, lu bagaimana caranya mencari pahala kok seperti itu? Iya, katanya orang ini. Jadi saya mencuri satu apel, terus saya sodakohkan. Bukankah kalau saya sodakoh satu, pahalanya 10? Berarti saya mencuri dosanya 1. Saya sodakoh pahalanya 10. Kalau di total berarti ya 10 pahala dikurangi 1 dosa, saya masih untung 9 pahala. Nah, itu orang yang melakukan trik dalam hukum. Itulah nanti terus jawabannya Imam Abu Hanifah apa? Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Lalu kamu bersedekah dengan barang curian tersebut. Ketahuilah Allah tidak sudi menerima sedekah itu. Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang tersisa darimu bukan 9, tapi hanya 1 dosa tadi, dosamu mencuri. Jadi ini mungkin sering saya ilustrasikan ya, kadang-kadang orang mengkalkulasi pahala dan dosanya. Jadi misalnya orang habis korupsi, terus uang hasil korupsinya dipakai membangun masjid, dipakai sedekah. Seolah-olah nanti ini kan sedekah itu berkali lipat pahalanya. Jadi kalau dikurangi dengan dosanya korupsi, ya masih untung lah. Nah, ini perhitungan dagang dengan Allah. Jangan lupa, katanya Imam Abu Hanifah, bersedekah atau melakukan kebaikan itu diterima kalau jalannya juga baik. Mencuri, ya itu jelas bukan jalan yang baik. Berarti sedekahnya pasti tidak diterima. Maka jangan dihitung bahwa dia berkali lipat. Oh, tidak diterima. Kalau tidak diterima kan nilainya 0. Berarti yang tersisa apa? Dosamu mencuri, dosamu korupsi saja. Jadi misalnya habis korupsi dipakai umroh misalnya, seolah-olah terus dosanya bisa hapus. Enggak.
Kebalikannya malah umrohnya tidak diterima. Kenapa? Karena menggunakan jalan yang jelek, jalan yang salah. Allah tidak menerima sodakonya, Allah tidak menerima umrohnya. Kenapa? Jalannya keliru. Yang tersisa tetap hanya dosanya saja. Jadi matematikanya salah. Jadi ya kalau diterima, wong ya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Jalannya salah. Kalau jalannya salah kan tidak nyampe. Sedekah dengan jalan maling, tidak nyampe. Nah ini hikmah ya, kita sering mengkalkulasi-kalkulasi seolah-olah kalau dosa kita sedikit dikurangi amal kita yang banyak, hasilnya masih plus. Ya jangan lupa nanti ada amal kecil bisa meruntuhkan dosa-dosa yang besar, dan sebaliknya ada dosa yang kecil bisa meruntuhkan amal-amal yang besar luar biasa. Kalau Allah menghendaki, maka jangan bangga dengan amal-amal kita yang besar, juga jangan putus asa dengan kurangnya amal-amal baik kita. Tetap berusaha, insya Allah nanti Allah datang dengan ridhonya. Tidak harus dikalkulasi sampai detail bahwa ini pahalanya sekian. Insya Allah kalau digabung dengan dosaku ya masih surplus dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin yang kita mampu. Siapa tahu dari sekian banyak kebaikan salah satunya nanti yang berkenan menghadirkan ridhonya Allah. Kan ada ceritanya Imam Syafi'i itu yang populer sekali. Jadi ada cerita seorang ulama bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Terus ulama ini bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Kok Imam Syafi'i? Imam Ghazali. Jadi cerita tentang Imam Ghazali. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu, wahai Imam Ghazali? Imam Ghazali ini kan dikenal karyanya banyak, luar biasa. Sampai hari ini termasuk Ihya Ulumuddin, termasuk kitab-kitabnya yang lain. Nah, satu ketika ada ulama bermimpi bertemu Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali ditanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah engkau meninggal? Jadi Imam Ghazali kemudian bilang, ya waktu Allah bertanya padaku, apa yang engkau bawa menghadapku? Terus Imam Ghazali menunjukkan semua yang menurut beliau amal baik. Nulis kitab lah, kemudian mengajar lah, macam-macam yang jumlahnya tidak terhitung, luar biasa. Tapi katanya Imam Ghazali, dari semua itu ternyata tidak ada yang membuat Allah berkenan. Ternyata yang menyelamatkan adalah satu amal yang sangat kecil, yang ada hubungannya dengan lalat. Jadi Imam Ghazali yang sebesar itu ternyata diselamatkan oleh lalat. Lalat itu laler. Jadi ada cerita satu ketika beliau sedang nulis, tiba-tiba datang lalat. Nah, lalat ini terus menghisap tintanya. Tinta yang beliau pakai untuk nulis. Dan beliau kasihan sama lalat itu, terus dibiarkan, silahkanlah, hisaplah tinta itu sekenyang mungkin. Jadi lalatnya tidak diusir, ditunggu sampai puas lalat itu minum tinta tempat beliau menulis. Nah, amal yang hanya sekedar kasihan terhadap lalat inilah ternyata menurut Imam Ghazali dalam mimpi itu yang membuat Allah berkenan menurunkan ridhonya, dan sehingga Imam Ghazali selamat. Ratusan mungkin amal yang lain yang luar biasa yang sering kita ceritakan di banyak kajian ternyata masih belum menurunkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, logika semacam ini mungkin penting bagi kita untuk memperbanyak amal apapun, kebaikan apapun sebanyak mungkin. Terus yang kedua, kita cari hikmah lagi ya. Selanjutnya ada cerita tentang Imam Abu Hanifah
Jadi satu ketika Imam Abu Hanifah ini mendengar orang memujinya. Ya karena beliau orang besar, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak. Banyak orang memujinya. Cirinya Imam Abu Hanifah itu kalau dipuji orang, dia akan melakukan lebih dari itu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah Imam Abu Hanifah itu, kalau malam dia sholat sekian puluh rakaat, tidak pernah putus. Ketika beliau mendengar ini, besoknya beliau akan sholat malam lebih banyak dari itu. Kalau ada orang bilang Imam Abu Hanifah itu kalau malam separuh waktunya untuk beribadah saja, maka besoknya beliau akan ibadah lebih banyak dari itu. Nah terus muridnya bertanya, kok harus begitu sih guru? Mbok yo biasa saja. Katanya Imam Abu Hanifah, ndak, aku tidak ingin termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 188. Jadi yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ini surat Ali Imran 188. Bunyinya kurang lebih beginilah. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa tuhibbuna wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatim minal azab walahum azabun alim. Kurang lebih begitu, semoga tidak salah. Jadi jangan kalian kira orang-orang yang gembira atas pencapaian mereka yang diberikan pada mereka, atau orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Jangan kalian kira mereka akan selamat, sukses dari azabnya Allah. Mereka justru akan mendapat azabun alim. Oke, lengkapnya itu. Kalau ingin tahu detail maksudnya ya monggo dibuka kitab tafsirnya. Jadi ini termasuk orang yang dikritik oleh Al-Quran. Orang yang tidak melakukan apa-apa kok dipuji seneng. Wah, sampean ini memang orangnya sabar sekali. Padahal kalian sendiri ngerti, kalian sebenarnya tidak sabaran, cuma dia tidak tahu saja. Wong yo keliru gitu, tapi kita akan seneng. Itu termasuk yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Jadi seneng dipuji, padahal itu bukan karyamu, itu bukan prestasimu, tapi kamu seneng dipuji. Nah Imam Abu Hanifah tidak mau termasuk tergolong orang yang seperti ini. Jadi hikmahnya cerita ini apa? Yo, kita itu wajar orang memuji kita untuk 1-2 capaian dalam hidup kita. Tapi jangan terlena. Kalau pujian itu sifatnya kebaikan, ya sudah, wujudkanlah. Wujudkanlah bahkan lebih dari itu. Kalau orang ngomong, wah temanku ini kok sabar ya, kamu itu orangnya sabar sekali, dan kamu ngerti sebenarnya kamu tidak sesabar itu, ya sudah, kamu terima kasih, posisikan itu sebagai doa darinya, berusahalah untuk sabar sesuai pujian itu, biar kamu tidak kayak orang yang omong kosong, yang senang dipuji padahal kamu tidak begitu. Nah ini pelajaran buat kita. Ya kalau cacian kan ya mudah, yang penting sabar wae. Tapi pujian ini sering membuat kita terlena, membuat kita ndak eling, ndak waspada. Jadi Imam Abu Hanifah kalau dengar orang muji, ya sudah, dia wujudkan lebih dari itu. Orang bilang dia sholat 100 rakaat, besoknya dia sholat 200 rakaat. Orang bilang dia tidak tidur sepertiga malam, ya beliau tidak tidur setengah malam, dan seterusnya. Itu biar tidak tergolong orang yang suka dipuji
atas perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan. Ini juga menurut saya hikmah. Hari ini mungkin banyak orang yang seperti ini di antara kita, atau jangan-jangan kita sendiri. Kita itu sering hanya acting saja, pura-pura saja. Ngomong didaki-dakikan, disoleh-solehkan, atau kalau di kampus diilmiahkan, itu namanya kan acting. Terus orang memuji kita, dan kita bangga, padahal tadi ya cuma acting. Jadi ini hikmah ini penting untuk kita hari ini agar tetap eling, tetap waspada, tidak lupa diri. Karena mungkin tumpuan pujian itu membuat kita justru tidak bisa membaca diri kita yang sebenarnya. Kita merasa kita sudah sangat baik, kita merasa kita sudah sangat bagus, kita merasa kita ini sudah sangat luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin tidak begitu. Itu hanya kata orang yang tidak tahu aslinya. Komentar orang yang tidak ngerti hakikatnya, tidak ngerti originalnya kita itu yang seperti apa. Jadi ini nasihat untuk kita, ayo hati-hati. Jangan merasa besar padahal kita tahu sendiri kita itu kecil. Untuk malam hari ini saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada yang keliru-keliru, yang salah-salah. Monggo disampaikan saja kalau memang ada yang keliru, ada yang salah, atau ada yang ingin ditambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.